Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak dosen dan teman-teman semua. Pada kesempatan kali ini, saya Anissa Cahyara Gina dengan NIM 20030300011, kelas A semester 3, program studi Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Nusa Cendana. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan hasil review buku ketiga mata kuliah Teori Sosiologi Modern yang berjudul Fungsi Konflik Sosial karya Louis Kosser. Langsung saja pada pembahasan yang pertama, yaitu mengenai pendahuluan. Seperti yang kita lihat bersama-sama bahwa sosiologi kontemporer telah berfokus pada aspek-aspek tertentu dari perilaku sosial, yang mana hal ini mengabaikan aspek lain secara teoritis penting. Salah satunya yaitu aspek teori sosiologi yang berkaitan mengenai fungsi konflik sosial. Nah, dalam pembahasan ini, teori konflik sosial oleh Kosser mengeksplorasi mengenai ide-ide yang mana dikemukakan oleh Georgi Simmel dan karya klasiknya, di mana dalam hal ini mereka menganalisis konflik dalam hal proses interaktif dan menggambarkan konflik sebagai bentuk sosialisasi, di mana pembentukan kelompok merupakan hasil dari asosiasi dan disosiasi, sehingga konflik dan kerjasama memiliki fungsi sosial. Nah, beberapa tingkat konflik tertentu merupakan elemen penting dalam pembentukan kelompok ini. Selanjutnya mengenai konflik dan batas kelompok. Nah, di sini akan dibahas mengenai bagaimana konflik menjalankan fungsi dalam pembentukan dan pemeliharaan identitas kelompok, di mana jika kita lihat bersama, konflik ini menetapkan batas-batas antar kelompok dengan memperkuat kesadaran kelompok dan kesadaran akan keterpisahan dari kelompok lain, di mana antagonisme timbal balik antara kelompok yang satu dengan satunya, yaitu melestarikan perpecahan sosial dan sistem stratifikasi, di mana terdapat penolakan yang membentuk identitas sebagai kelompok dari sistem dan juga membantu memelihara sistem sosial secara keseluruhan. Dalam struktur sosial ini ada juga terdapat mobilitas, yang mana mobilitas ini sangat besar pengaruhnya, yaitu permusuhan timbal balik di antara kelompok-kelompok disertai dengan ketertarikan strata yang lebih rendah ke strata yang lebih tinggi. Selanjutnya mengenai bab yang ketiga, yaitu permusuhan dalam konflik dan ketegangan hubungan, di mana bisa kita simpulkan dalam bab yang ketiga ini, yaitu Kosser menjelaskan beberapa fungsi positif yang disajikan oleh ekspresi permusuhan dalam konflik, di mana konflik dilihat sebagai fungsi pemeliharaan kelompok yang mengatur sistem hubungan, di mana Simmel berpendapat bahwa ekspresi tertentu dalam hubungan merupakan kondisi yang mencegah pembubaran kelompok, seperti kelompok membersihkan suasana dan memungkinkan ekspresi perilaku bebas dan disposisi bermusuhan, di mana hal ini mungkin dianggap sebagai perilaku bebas, yaitu teori kutub pengaman konflik yang menurutnya konflik ini berfungsi sebagai jalan keluar untuk
permusuhan sehingga hubungan antara antagonis dapat dipertahankan. Sedangkan yang kedua mengenai realitas non-realistik. Nah, di sini Simmel juga menegaskan bahwa konflik ini disebabkan oleh berontakan antara etnis atau berontakan kepribadian di mana mereka mengandung unsur pembatasan. Namun, dalam kasus ini, konflik muncul secara eksklusif dari impuls agresif yang mencari ekspresi dari objek tersebut. Selanjutnya, yaitu mengenai konflik dan impuls permusuhan. Nah, dapat dikatakan di sini secara umum bahwa ketika berhadapan dengan sosial, interaksi individu bukan lagi pada impuls atau yang lainnya, tetapi diperhitungkan dalam properti dari individu tunggal, yang dimana semua konflik dalam istilah dorongan agresif merupakan kebutuhan untuk melepaskan ketegangan untuk perkembangan terkini dari teori psikoanalitik tentang agresi. Selanjutnya yaitu mengenai in-group dalam kelompok konflik struktur. Yaitu di sini mengenai semakin dekat hubungan, semakin intens konfliknya. Yaitu jika kita lihat secara saksama bahwa ikatan yang erat dan keterlibatan yang besar membuat suatu konflik yang jauh lebih intens ketika konflik benar-benar terjadi, di mana terdapat ambivalensi yang umumnya hadir dalam hubungan yang dikatakan berasal dari penindasan perasaan. Dalam hubungan seperti ini, terdapat tindakan yang dihindari oleh antara kelompok karena ketakutan akan efek terganggu dari non-konflik tersebut. Selanjutnya, dampak dan flansky konflik dalam struktur grup. Dampaknya yaitu berhubungan antara struktur kelompok dan konflik sekarang dapat kita lihat bahwa perbedaan antara konflik atas dasar konsensus yang terjadi dalam konsensus dari kecil kemudian membesar, di mana menurut Aristoteles ini merupakan teori politik modern, di mana fungsi konflik dalam masyarakat dan dalam hubungan yang kurang kompleks dengan dasarnya serupa. Kemudian mengenai konflik sebagai indeks stabilitas hubungan, di mana menurut Simmel konflik di sini merupakan suatu hubungan di mana tidak dapat diambil untuk menunjukkan bahwa hubungan tersebut stabil dan aman atau bebas dari hambatan apapun. Di mana dalam hubungan sekunder ini dibenarkan dalam pengharapan konflik yang relatif kurang intens karena segmentan keterlibatan dari konflik tersebut diambil sebagai indeks operasi mekanisme pengembangan tersebut. Selanjutnya mengenai konflik dengan outgroup dan struktur kelompok. Yang pertama yaitu mengenai konflik dengan outgroup meningkatkan kohensi internal. Di mana di sini bisa kita lihat kohensi internal memberikan kemungkinan besar akan meningkatnya suatu konflik dari luar, yaitu di mana dampak konflik ini berpengaruh terhadap struktur kelompok dari dalam, yaitu di mana bisa kita lihat bahwa mereka menganggap gagasan konflik dengan kelompok luar cenderung meningkatkan kohensi internal.
karena peningkatan sentralisasi menghasilkan ketergantungan pada karakter konflik dan jenis kelompok tersebut. Nah, kemudian adanya sentralisasi yang mungkin terjadi dalam kasus konflik seperti perang dan dalam struktur sosial dengan pembagian kerja yang jelas, di mana terdapat sentralisasi dan despotisme yang bergantung pada struktur kelompok dan nilai-nilai sebelum adanya konflik tersebut. Nah, dalam kondisi yang belum ditentukan, bahwa ancaman imajiner telah berfungsi sebagai integrasi kelompok, di mana sebagai suatu ancaman. Kelompok-kelompok yang kita lihat dalam perjuangan terus-menerus cenderung menjadi tidak toleran atau cenderung tidak menoleransi perbedaan pendapat yang terbatas sekalipun, di mana mekanisme seperti mekanisme kambing hitam akan terjadi terutama dalam kelompok-kelompok yang strukturnya menghambat konflik realitas yang ada di dalamnya. Selanjutnya yaitu mengenai ideologi dan konflik. Di dalam ideologi dan konflik ini, bahwasannya dapat disimpulkan bahwa Coser di sini membuat perbedaan antara dua jenis, yaitu konflik, di mana konflik itu bertujuan atau bersifat pribadi dan subjektif, dan konflik tersebut memiliki aspek objektif dan impersonal, di mana bahwa dapat kita lihat perjuangan yang diobjektifkan melampaui masalah pribadi yang cenderung parah dan radikal, di mana di sini bisa kita lihat bahwa Simmel membedakan dua konsekuensi berbeda dari objektifikasi ini, yaitu pertama, tujuan kolektif, di mana tujuan kolektif ini melampaui kepentingan pribadi yang akan membuat perjuangan semakin intens. Lalu yang kedua yaitu elemen pemersatu di antara pihak-pihak yang bersaing dalam kepatuhan pada norma umum, di mana Simmel di sini mengklaim bahwa perjuangan melampaui pribadi cenderung lebih radikal dan tanpa ada hambatan daripada langsung membahas masalah pribadi. Selanjutnya, bab ke-7 mengenai konflik menyakitkan, yaitu konflik menyakitkan antagonis. Di sini bisa kita lihat bahwa terdapat dua pernyataan yang terpisah mengenai konflik ini, di mana tindakan masuk ke dalam konflik dengan antagonis menetapkan antara hubungan di mana tidak ada yang tidak mungkin untuk sebelumnya, karena konflik tersebut dipandang sebagai elemen yang mengikat yang menjadi pihak sebelumnya berdiri dan tidak ada hubungannya satu sama lain. Nah, namun bisa kita lihat di sini bahwa terlibat dalam konflik dengan pihak lain berarti berhubungan dengan pihak tersebut telah terjalin. Namun, meskipun analogi antara fenomena sosial berskala besar dan pola interaksi yang relatif kurang kompleks selalu berbahaya. Selanjutnya mengenai ketertarikan pada kesatuan musuh. Nah, maksudnya di sini yaitu penyatuan manusia cenderung mengikuti penyatuan serikat pekerja dua kelompok di mana kita mengkondisikan satu sama lain. Seperti kebesaran di sisi industri yang mana mengarah ke
pada sisi tenaga kerja yang terorganisir. Sedangkan selanjutnya mengenai keseimbangan kekuatan, yaitu keseimbangan kekuatan ini berasal dari fakta bahwa konflik sebagai sesuatu yang berbeda dari bentuk interaksi lain yang mana selalu melibatkan kekuatan dan menilai kekuatan relatif para pesaing sebelum konflik menyelesaikan masalah. Selanjutnya mengenai panggilan konflik untuk sekutu. Konflik menciptakan asosiasi dan koalisasi, di mana konflik ini berkaitan dengan fungsi pemersatu dari non-konflik. Dalam kelompok ini muncul efek konflik pada antagonis yang sebelumnya tidak terkait satu sama lain, di mana terdapat proposisi yang membahas mengenai pemersatuan dari konflik dari sudut yang berbeda yang mengarah pada pembentukan asosiasi hubungan dan koalisasi antara pihak-pihak yang sebelumnya tidak juga terkait. Bahkan pembentukan asosiasi ini hanya sementara karena asosiasi ini menyebabkan peningkatan kekompakan dan penataan sistem sosial dengan menimbulkan konflik yang mengikat berbagai elemen masyarakat secara bersama-sama. Hal ini mengarah pada tindakan yang memberikan bentuk keteraturan pada apa yang disebut dengan sebagai debu individu. Selanjutnya, bab yang terakhir yaitu mengenai kesimpulan. Nah, bisa kita lihat dari berbagai penjelasan tadi bahwa konflik dengan beberapa masalah lainnya menghasilkan asosiasi atau koalisi di mana konflik melalui asosiasi dan koalisi tersebut saling mengikat antara satu sama lainnya untuk mengurangi isolasi sosial untuk menyatukan individu. Namun bisa kita lihat bahwa konflik dalam suatu kelompok ini membantu membangun persatuan untuk membangun kembali persatuan koherensi yang mana terdapat adaptasi internal yang tidak tergantung pada jenis masalah yang diperjuangkan serta pada jenis struktur sosial yang dimana hal itu menjadi jenis konflik dan jenis struktur sosial yang variabel dan independen. Konflik, namun satu perlindungan terhadap konflik ini mengganggu dasar konseksual dari hubungan di mana dalam setiap jenis struktur sosial ini terdapat kesempatan untuk konflik beradaptasi karena terdapat individu subjek kelompok yang cenderung membuat klaim saingan dari waktu ke waktu untuk sumber daya yang langka. Karena dalam konflik realitasnya terdapat ide alternatif fungsional dengan mengenai cara melaksanakan konflik dengan sehubungan dengan tercapainya hasil yang diinginkan tanpa konflik. Nah, konflik ini juga membawa kita menyimpulkan bahwa konflik cenderung disfungsional untuk struktur sosial di mana tidak ada atau tidak cukup toleransi dan pelembagaan konflik, di mana terdapat intensitas konflik yang mengancam terpisahnya penyelenggaraan dasar konsensual dari sistem sosial yang berhubungan dengan kekuatan struktur. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.